Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Gimana teman-teman kabarnya? Semoga semuanya pada baik ya dan sehat walafiat. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bulan yang mulia ini ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Qabla kulli syai' hayya bina naqra'u surata Al-Fatihah jama'atan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita akan mengulas kembali bab 9 tentang sholat tarawih dan tadarus ya. Karena momennya ini masih bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi sebelum kita lanjut ke bab terakhir, bab 10, Bapak akan mengulas kembali tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Nah, jadi ayatnya sudah jelas, itu firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Kalau dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Siapa yang full puasanya sampai saat ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan ya sampai puasanya selesai. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang hari ini nggak puasa? Ayo, semoga semuanya berpuasa ya, kecuali untuk orang-orang yang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya. Kita akan lanjut tentang sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih itu secara bahasa berasal dari kata roha, artinya istirahat. Nah, secara istilah, sholat tarawih itu sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan setelah sholat isya. Nah, Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim mengerjakan sholat sunnah tarawih ini sebanyak 8 rakaat dan 3 witir, berarti berjumlah 11 rakaat. Tapi pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sholat tarawih ini dilakukan sebanyak 20 rakaat dan ditambahkan witir 3 rakaat, jadi berjumlah 23 rakaat. Nah, ini ada 2 pendapat, mana yang harus kita ikuti? Semuanya baik, semuanya sama, tidak perlu diperdebatkan ya. Yang pasti yang lebih banyak itu lebih baik gitu. Barang siapa yang melakukan ibadah baik itu sunnah, apalagi wajib, lebih banyak, pasti pahalanya lebih baik. Jadi jangan diperdebatkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya kata Abu Hurairah, Rasul selalu menganjurkan umatnya untuk melakukan ibadah atau sholat sunnah di malam hari di bulan Ramadan, tetapi sifatnya tidak wajib. Yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah di malam hari di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala dan mengharapkan ridho Allah, pahala Allah atas iman, maka dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni. Nah, semoga kita semua dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah ya. Amin. Nah, amalan apa saja yang baik ketika bulan suci Ramadan? Banyak ya.
banyak kita harus banyak melakukan hal-hal yang sunnah, baik itu rajin sedekah, sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, tadarus Al-Quran. Itu harus kita sering lakukan, membaca Al-Quran. Nah, sudah dapat berapa juz nih teman-teman membaca Al-Quran? Siapa yang banyak nih membaca Al-Quran? Terutama selama sebulan penuh, kira-kira siapa yang paling banyak menyelesaikan juz dalam Al-Quran ya? Semoga yang terbanyak membaca Al-Quran, Bapak doakan semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah ya. Kemudian pahalanya dilipat gandakan ya. Karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar, bahkan dilipat gandakan. Karena bulan suci Ramadan itu salah satu bulan yang mana diturunkannya Al-Quranul Karim ya. Makanya kita harus senantiasa membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Daripada kita tidur bermalas-malasan, bermain game, kemudian tidur kebanyakan, lebih baik kita membaca Al-Quran ya. Bau mulut orang yang berpuasa itu mengalahkan minyak kasturi yang ada di surga. Makanya ketika bulan puasa, ketika matahari sudah condong ke barat, sudah lewat zuhur, alangkah baiknya kita untuk meninggalkan menyikat gigi. Jadi hukumnya menyikat gigi ketika matahari telah tergelincir ke barat, berarti setelah waktu zuhur itu makruh. Biarin kita membaca Al-Quran di bulan puasa walaupun mulut kita bau, justru itu pahalanya lebih besar di sisi Allah ya. Nah, dah Bapak cukupkan ya. Untuk itu silakan kalian pahami. Kemudian jangan tinggalkan tarawih. Bukan siapa yang paling cepat tarawihnya, atau bukan siapa yang paling semangat tarawihnya di malam pertama, bukan. Tetapi dia yang istiqomah, yang melakukan sholat tarawih sampai selesai 30 hari. Nah, itu yang patut dijadikan contoh ya. Silakan teman-teman kerjakan tugasnya halaman 130 bagian C, D, dan E. Dikumpulkan ya Bapak. Syukran ala ihtimamikum ijawajatu minal khotoya astaghfirukum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.